Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Tante Merin juga sama tukang nyemprot yang mau membersihkan rumahnya Pak Fajar juga sampailah ke rumahnya Pak Fajar. Lalu Tante Merin juga sama penyemprot itu juga dia masuk ke dalam rumahnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga sampailah ke rumahnya dan dia juga langsung turun dari mobilnya. Pas dia mau masuk, dia sangat kaget. Dewa sama Nana juga dia mengikuti dirinya. Lalu Dewa juga memanggil Pak Fajar. Lalu terlihat pas Dewa dia memanggil dia, Pak Fajar juga dalam batinnya ngomong, "Aduh, ini kan bagai gawat," kata Pak Fajar. "Kenapa Dewa sama Nana datang ke sini?" kata batinnya Pak Fajar. Lalu sini Dewa juga sama Nana juga dia ngomong kepada Pak Fajar, "Kenapa Pak Fajar mau mobil kok ngebut? Ada apa?" kata Dewa. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Pak Fajar, "Jangan-jangan Pak Fajar sudah menemukan Alia," kata Nana kepada Pak Fajar. Lalu sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana, belum saya menemui si Alia," kata Fajar kepada Nana. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong lagi kepada Nana, "Kenapa kok kalian itu kesini?" kata Pak Fajar kepada Nana. Di sini juga Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kenapa Kak Fajar kok marah kayak gitu?" kata Nana kepada Fajar. Lalu di sisi lain si Ken Kelvin juga sama Mbak Ika juga dia melihatin dari kejauhan, dia juga curiga dengan gerak-geriknya Pak Fajar. Gak lama kemudian lagi di sisi lain Pak Nopal juga dia juga berhenti karena melihat ada Dewa sama Nana di rumahnya Pak Fajar. Dia juga turun dari mobilnya. Lalu Pak Nopal juga di sini dia langsung menghampiri Fajar, Nana sama Dewa. Lalu pas sampai ke depannya Fajar sama Dewa dan Nana, "Ada apa ini?" kata Pak Nopal kepada Nana sama Dewa. Lalu di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada mereka, "Kenapa sih kalian itu kesini?" kata Pak Fajar sambil dia juga marah-marah kepada Pak Nopal sama Dewa dan Nana. Pas Pak Fajar di sini dia sudah marah-marah kepada Dewa sama Nana dan Pak Nopal, dan Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kenapa sih Pak Fajar itu kok marah kepada saya?" kata Dewa kepada Pak Fajar. Lalu Nana juga dia ngomong lagi kepada Pak Fajar, "Iya kakak ini kenapa sih?" kata Nana kepada Pak Fajar. "Saya mau masuk," kata Pak Fajar sambil dia juga mau masuk ke rumahnya. Lalu di dalam rumahnya Pak Fajar di sini juga Tante Merin juga ngomong ke pembersih rumahnya Pak Fajar, "Pokoknya jangan sampai keliwat nyemprotnya Pak," kata Tante Merin. Lalu di dalam kamarnya si Alia si Atel yang lagi tidur, dia sangat kaget, dia ada asap dan baunya minta ampun. Dia juga langsung bangun dari tidurnya. Lalu dia juga menuju ke pintu kamarnya. Pas dia noong keluar, dia sangat kaget. Dia melihat ada Tante Merin dia yang lagi sama penyemprot nyamuk itu, dan di sini si Alia itu juga sampai melotot dan kaget. Dia juga langsung menutupkan pintu kamar itu dan dia juga langsung bersembunyi ke dalam tekas. Di sini juga si Alia itu juga bersembunyi, dan di sisi lain di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Pak Nopal sama Dewa dan Nana. Lalu dia juga masuk ke dalam rumah, dan Pak Nopal sama Dewa juga dia karena curiga sama Pak Fajar, dia juga masuk ke dalam rumahnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Ken Kelvin sama Mbak Ika juga dia masih melihatin dari kejauhan. Lalu di dalam rumah di sini si Alia Seatel yang ada di dalam lemari, dia juga sudah tidak tahan dan perutnya juga kram. Tiba-tiba Pak Fajar juga sampailah ke kamarnya dia juga memanggil si Alia si Seatel, tapi tidak ada nyaut. Lalu Pak Fajar juga dalam batinnya dia, "Kenapa kemana Alia?" kata batinnya Pak Fajar sambil dia juga keluar dari kamarnya. Lain lagi di sisi lain Pak Nopal sama Dewa juga dia turun dari lantai atas. Pas sampai ke bawah di sini Dewa sama Pak Nopal juga dia ngomong kepada Dewa, "Tidak ada yang mencurigakan Dewa, kita keluar aja," kata Pak Nopal kepada Dewa. Singkat cerita Pak Nopal sama Dewa juga dia keluar dan diikuti oleh Pak Fajar. Kalian sekarang percayakan tidak ada siapa-siapa di rumah, saya cuma mau membersihkan rumah saya," kata
Pak Fajar kepada Dewa sama Panopal dan Nana. Lalu singkat cerita, di sini juga Pak Fajar juga dia masuk lagi ke dalam, dan Panopal sama Dewa dan Nana juga dia pergi dari rumahnya Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar juga sampai lagi masuk lagi ke kamar sambil dia juga berteriak-teriak memanggil si Alia si Latel. Tiba-tiba si Alia si Latel dia keluar dari lemari. Pas dia keluar di sini juga dia mau pingsan, untung Pak Fajar dengan sigap menangkapnya, dan si Alia si Latel juga tidak banyak basa-basi langsung digendong dibawa keluar oleh Pak Fajar. Lalu si Alia si Latel juga di sini dia juga dimasukkan ke mobilnya Pak Fajar untuk dilarikan ke rumah sakit. Takut si Alia si Latel kenapa-napa. Di sini Pak Fajar tidak sadar bahwa di sisi lain si Ken Kelvin sama Mbak Ika dia melihatin dia. Di sini juga si Ken Kelvin juga ngomong kepada Mbak Ika, benar-benar berarti Fajar yang telah menyembunyikan si Alia, kata si Ken Kelvin sambil mengikuti mobilnya Pak Fajar. Lain-lain di sisi lain, Dewa juga sampailah ke toko wig sini. Dia juga mau membeli wig lagi karena wig yang dipakai dia rusak sama Junior. Tiba-tiba Junior menangis melihat Nana yang lagi nyamar. Lalu Nana juga dia melepaskan penyamarannya dan langsung menggendong Junior. Lalu Junior juga di sini dia juga senang lagi karena ibunya tidak menyamar. Lepas di sini di sisi lain di rumah Buana, si Broko Kroni dia menelepon Dewa. Lalu Dewa juga mengangkat telepon dari si Broko Kroni. Ada apa Roni? Kata Dewa kepada si Broko Kroni. Lalu si Roni juga ngomong kepada Dewa, "Nih Ratu, makan malamnya diganti makan siang, tapi harus ada Junior di tempat itu," kata si Roni. Lalu singkat cerita, si Roni juga dia akan mengambil Junior di taman karena takut ketahuan sama Neratu. Lalu di sini juga Dewa juga, "Pokoknya kamu nanti kalau saya sudah sampai ke taman kamu akan saya telepon," kata Dewa. Singkat cerita, Dewa juga dia pergi dari toko itu dan sampailah ke taman di sini dekat rumahnya Buana. Lalu Sylvia sama si Broko Kroni juga langsung menghampiri Dewa dan mengambil Junior. Lalu dia juga langsung pergi lagi masuk ke rumah Buana. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar juga dia sama si Alia Seattle juga dia yang sudah lagi pingsan, dia juga sampailah ke rumah sakit, dan di sini si Alia Seattle juga langsung dimasukkan ke ruang rawat. Lalu Pak Fajar juga nunggu di ruang tunggu, dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada si Ken Kelvin sama Mbak Ika yang mengikuti dirinya. Lalu si Ken Kelvin juga dia melihatin dari kejauhan. Lalu di sisi lain juga di sini Golden Skull juga di sini juga mengikuti Pak Fajar karena suruh Dewa. Lalu dalam batinnya Golden Skull di sini ngomong, berarti benar si Alia itu disembunyikan oleh Fajar, kata batinnya anak buahnya Panopal. Lalu Pak Fajar juga tiba-tiba dia keluarlah dokter dari ruang rawatnya si Alia Seattle, dan dia juga nanya kepada dokter, "Bagaimana dengan pasien dok?" kata Pak Fajar. "Alhamdulillah pasien masih bisa tertolong, silahkan mau dibesuk," kata dokter kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga langsung masuk ke ruang rawat si Alia si Later. Lalu di sisi lain di rumah Buana di sini Neratu juga ngomong kepada Amira, "Pokoknya kamu beli lagi bunga, harus hias semua ruangan rumah ini karena saya mau ketemu sama Cinta, calon menantu saya," kata Neratu kepada Amira. Lalu di sini Neratu juga langsung membalik kepada para Buana, "Kenapa kamu diam aja Farah? Kamu bantuin mendekorasi rumah ini," kata Neratu kepada para Buana. Di sini juga para Buana juga sangat kaget, benar-benar saya dibikin pembantu benar oleh Mama Ratu, kata batinnya para Buana. Lalu para Buana juga dia menurut apa yang dikatakan oleh Neratu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit pagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya.
Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lo batis soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.